posisi imam setelah sholat. Apakah harus menghadap makmum atau ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Nah, ini perlu juga kita bahas, Pak ya. Dan tentang zikir ketika mengusap wajah setelah selesai sholat atau di ujung sholat. Nah, ini bukan tujuan untuk khilafiyah, Pak, atau ikhtilafiyah. Sebenarnya bahasa yang tepat, Pak ya, bukan khilafiyah. Ada sebagian saudara-saudara kita mempergunakan khilaf masalah fikih. Sebenarnya yang paling tepat ikhtilafiyah, Pak ya. Khilaf itu artinya berseberangan. Dalam bahasa Arab itu khilaf, khalafar rajula rajula. Seseorang ini dia berseberangan langsung dengan orang tersebut, baik dari segi posisi atau pemahaman misalkan. Jadi yang tepat, perbedaan pandangan dalam fikih bukan berarti berseberangan secara total. Jadi yang lebih tepat bahasanya apa, Pak? Ikhtilafiyah. Apa namanya, Pak? Ikhtilafiyah fikhiyah. Perbedaan pandangan fikih, bukan khilafiyah. Nah, tapi boleh dipergunakan. Saya masih ingat ada guru kita sekarang masih hidup, Pak. Namanya Syekh Abu Awamah, Muhammad Awamah. Syekh Muhammad Awamah. Beliau hidup di Madinah. Sekarang kalau saya salah beliau masih di Madinah. Beliau mengarang kitab Hujjiyatu Af'alir Rasul. Nah, itu karangan beliau paling terakhir. Saya mendapatkan beliau dari beliau langsung. Dia kasih alhamdulillah dulu waktu, kalau saya tidak salah di ujung-ujung masa kita waktu belajar di Mekah, pernah kami datang berjumpa beliau. Dia kasih kitab itu, namanya Hujjiyatu Af'alir Rasul. Di situ beliau sebutkan bahwasanya yang paling tepat bukan masalah khilafiyah, tetapi masalah ikhtilafiyah. Karena ikhtilaf itu berbeda tapi saling menghargai. Gitu dia, Pak. Tidak saling berseberangan. Kalau khilafiyah itu maknanya dalam bahasa kita lebih tepat berseberangan, dan itu bagi muslimnya. Perbedaan pandangan fikih itu hal yang biasa. Tidak boleh fanatik. Kalau dipanatikan masalah fikih itu bukan tepat, Pak ya. Selama ada kaidah fikih atau kaidah ulama, la inkara fil mukhtalafat. Ini pernah kita tulis di sini, Pak. Tidak boleh bernahi mungkar dalam persoalan perbedaan pendapat ulama. Contohnya kunut subuh, Pak. Tidak boleh nanti saudara kita satu, Anda itu tidak boleh berkunut, Pak. Anda itu salah. Ini Anda harus tinggalkan itu. Nahi mungkar namanya itu, Pak ya. Nahi mungkar itu harus perkara-perkara yang disepakati. Contohnya minum-minuman keras disepakati atau tidak, Pak? Keharamannya sepakat. Hadisnya kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu apapun jenisnya. Semakin canggih pun namanya bermacam-macam, Pak ya. Saya tak hafal nama-namanya, Pak ya. Yang penting setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan fungsi akal manusia, yang merupakan tujuan Islam salah satunya tetap menjaga kewarasan akal manusia. Seluruh upaya menghilangkan itu, seluruh upaya mengganggu itu masuk dalam hadis tadi, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan. Jadi bukan hanya minuman saja, Pak ya. Katakanlah obat-obatan terlarang dan seterusnya, haram secara mutlak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau itu disepakati, itu boleh nahi mungkar. Boleh kita cegah orang lain dengan cara bijaksana. Tapi kalau masalah perbedaan pandangan tidak boleh. Ini yang sering kita sampaikan ke saudara kita. Jangan sempat gara-gara perbedaan pandangan fikih kita memutuskan silaturahmi. Itu tak boleh tuh. Tak boleh tuh, Pak ya. Saya pernah jumpai satu kampung, 2 masjid mereka, Pak. Saya tak sebutkan di mana daerah. Satu kampung berapa masjidnya, Pak? 2 masjidnya. Saya tanya, apa gerangan yang terjadi, Pak, di kampung kita ini? Dia jawab, Pak Ustaz, kami ini sholat Jumat harus 2. Menurut kami tak sah yang di sana tuh. Kami harus sholat Jumat lagi. La ilaha illallah. Tanya yang satu lagi pun seperti itu pula, Pak. Subhanallah. Jadi itu sebenarnya, Pak, bukan amal lagi itu, nama membangun masjid yang satu lagi bukan amal lagi, mohon maaf. Itu justru bisa berdosa membuat begitu, Pak. Kenapa memecahkan persatuan umat Islam? Padahal sebenarnya perbedaan fikih tidak boleh fanatik. Baik. Cuma yang dirahmati Allah, jadi akan kita kaji ini juga berdasarkan kajian kita seala kadarnya. Jika saudara-saudara kita berbeda pandangan misalkan, tidak apa-apa. Yang penting kalau perbedaan itu masih di koridor yang dibolehkan,
dan mempunyai dasar hukum Al-Quran, hadis atau bimbingan ulama, tidak apa-apa. Baik jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama persoalan meletakkan tangan. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, yusannu wad'ul yadaini, disunatkan meletakkan dua tangan dengan digenggam. Di mana Pak? Ala sadri, di bagian dada depan. Jadi ulama kita mengkaji maksud sadri di sini tidak mesti harus persis di pangkal leher Pak ya, atau di dada. Jadi ulama kita di mazhab Syafi'i mengatakan di atas pusar, di bawah dada. Jadi itu yang dimaksud di mazhab kita. Jadi seperti masyarakat kita banyak melakukannya seperti itu tepat. Lebih kurang seperti itu. Di bawah dada, di atas pusat atau pusar Pak. Jangan di bawah pusar. Ada pula orang kadang begitu Pak ya, dan itu janggal nampak kalau di bawah pusar. Satu. Yang kedua, kalau dilepaskan secara total, itu mazhab kalau saya tak salah Maliki dan Ibadi. Ibadi itu sebagian daerah Oman Pak ya, Oman sekarang. Jadi kalau Bapak misalkan ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, ada orang nampak pakaian putih, lalu dia sholat tanpa bersedekap tangan di dada, jangan dibantah tuh Pak ya. Biasa tuh, tidak apa-apa. Di mazhab kita pun bukan wajib, sunat tadi Pak ya. Jadi kita harus memang terbiasa dengan perbedaan pandangan, namun kita sarankan kalau di tanah air kita ini secara umum adalah bermazhab Syafi'i. Usahakanlah terapkan bermazhab Syafi'i, apatah lagi kalau panutan. Kalau masyarakat misalkan banyak mazhab Syafi'i ataupun berkunut, tetapkanlah berkunut. Sebab mazhab Syafi'i pun sering kita sampaikan, mazhab yang kita anut, mazhab Syafi'i, mempunyai dalil yang sangat kuat. Bagi para peneliti misalkan, atau mahasiswa, atau dia mau mengambil S2 misalkan atau berapa, dia bolehlah mengkaji kalau dia ragu misalkan dengan mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i, berkunut, berusolli dan yang lain, boleh dia kaji kitab namanya At-Talkhis Al-Habir.